Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kita akan mengkaji sebuah babak krusial dalam historiografi Nusantara, yaitu mengenai strategi dakwah dan komunikasi Wali Songo. Bagaimana 9 tokoh ulama ini berhasil melakukan transformasi sosial keagamaan secara masif dan terstruktur, namun tetap adaptif terhadap kebudayaan lokal di tanah Jawa pada abad ke-14 hingga 16 Masehi. Mari kita simak analisis selengkapnya. Penyebaran Islam di Nusantara merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Islam dapat diterima oleh masyarakat di Nusantara selain karena keagungan inti ajarannya, tetapi juga strategi dakwahnya yang diterapkan. Berbicara tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa, tak terlepas dari peran Wali Songo. Wali Songo adalah lembaga dakwah yang beranggotakan 9 tokoh penyebar agama Islam. Mereka berdakwah secara sistematis dan terorganisasi. Dalam melakukan usaha-usaha pengislaman masyarakat Jawa dan masyarakat di pulau-pulau lainnya, anggota Dewan Dakwah ini tetap 9 orang. Sehingga jika ada salah satu orang anggotanya yang wafat, maka anggota lain masuk menggantikan. Semuanya bergelar sunan yang merupakan gelar kehormatan sekaligus gelar guru spiritual yang memiliki sejumlah keistimewaan. Masing-masing memiliki tugas dalam dakwah Islam melalui berbagai sistem nilai dan sistem sosial budaya masyarakat. Kesembilan anggota Wali Songo yang termasyhur diantaranya adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Pada abad ke-14 hingga abad ke-16 Masehi menjadi saksi bagaimana sebuah tatanan nilai baru dapat diterima secara meluas tanpa melalui jalur ekspansi militer atau penaklukan politik. Keberhasilan ini tidak lepas dari kecakapan Wali Songo dalam merancang strategi dakwah yang integratif. Hari ini kita akan menganalisis 3 pilar strategi utama yang mereka terapkan. Pertama, yang menjadi fondasi utama adalah pendekatan kultural melalui akulturasi budaya. Wali Songo mengadopsi metode yang dalam sosiologi disebut sebagai inkulturasi, yaitu memasukkan nilai-nilai baru ke dalam kebudayaan yang sudah mapan tanpa merusak struktur lainnya. Kita dapat melihat manifestasi strategi ini pada metodologi yang diterapkan oleh Sunan Kalijaga. Beliau menggunakan instrumen budaya yang sangat digemari masyarakat pada saat itu, seperti pertunjukan wayang purwa dan seni gamelan. Cerita-cerita epik yang bernuansa Hindu-Buddha tidak dieliminasi, melainkan direkonstruksi secara substansial dengan memasukkan konsep tauhid, keadilan, dan akhlak mulia. Langkah serupa juga diambil oleh Sunan Kudus melalui pendekatan toleransi keagamaan yang tinggi. Beliau menghormati psikologi masyarakat setempat dengan melarang menyembelih sapi di wilayah Kudus. Strategi ini melahirkan rasa hormat timbal balik dan mengikis resistensi awal masyarakat terhadap ajaran baru. Yang kedua, bergerak pada tatanan pendekatan struktural dan pelembagaan pendidikan. Wali Songo memahami bahwa sebuah gagasan dapat bertahan lama jika memiliki legitimasi politik dan sistem kaderisasi yang sistematis. Secara struktural, sebagian anggota Wali Songo melakukan integrasi melalui jalur pernikahan dengan dinasti penguasa lokal atau bangsawan Majapahit. Pendekatan dari eselon atas ini memberikan perlindungan politik dan mempercepat penerimaan Islam di kalangan birokrasi pemerintahan. Secara simultan, gerakan ini diperkuat dari akar rumput melalui institusi pendidikan formal yang kita kenal sebagai pesantren. Sunan Ampel di Surabaya misalnya mempelopori pendirian pesantren Ampel Denta. Lembaga ini berfungsi sebagai pusat inkubasi para dai muda. Murid-murid dari berbagai penjuru Nusantara dididik secara intensif, kemudian diutus kembali ke daerah asal mereka untuk mereplikasi sistem pendidikan tersebut. Ini menciptakan jaringan penyebaran informasi yang struktur dan berkelanjutan. Dari analisis ini, dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan Wali Songo terletak pada metodologi dakwah yang mengedepankan kebijaksanaan, adaptabilitas, dan kemanfaatan nyata atau dakwah bil hikmah. Mereka tidak hadir sebagai kekuatan yang mendisrupsikan identitas lokal secara destruktif.
melainkan sebagai penarasikan nilai yang menyempurnakan peradaban yang pernah ada. Strategi historiografi ini memberikan pelajaran berharga bagi kita hari ini mengenai pentingnya empati, komunikasi yang persuasif, dan pemahaman mendalam terhadap audiens dalam menyampaikan sebuah gagasan. Demikian penjelasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.